Nah, saya sementara ini sebelum pindah ke kota lain, ya, alhamdulillah saya bertemu dengan Ronald, dan ternyata Ronald ini seorang mantan kafir. Mantan kafir. Betul. Bisa disebutkan Oh, gitu. bisa disebut gitu ya? Mendingan mantan kafir kan? Benar, benar kok, benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ronald ini sekarang tinggal di Kediri. Di Kediri. Sudah berkeluarga ya? Sudah Sudah berkeluarga. punya anak ya? Sudah punya. Aslinya dari Manado. Aslinya dari Manado. Cuman lamanya di Surabaya kok. Oh, lama di Surabaya? Lamanya di Surabaya. Dari umur berapa di Surabaya? Di Surabaya SD sampai SMP juga. Oh, SD SMP di Surabaya? Ya, SMP. Habis itu SMA sempat ini kok ke Situbondo. Situbondo kan tempat mama. Habis itu balik lagi SMA-nya kelas 2 itu balik lagi ke Surabaya. Oh, loh. Karena diminta oleh papa. Mamanya asli Situbondo. Situbondo. Bapaknya Manado. Manado asli. Oh, oke. Jadi dulu mama pernah tinggal di Manado. Ya. Oh, oke. Terus keluarga berarti semua Kristen. Keluarga Mama. ya, mama yang Muslim. Tapi Muslimnya masih ini kok. Loh, waktu nikah Kristen. Jadi waktu nikah itu sudah ada perjanjian kalau papaku itu mau masuk Islam kok. Tapi ternyata setelah sudah nikah, ternyata tidak jadi masuk Islam. Oh. Sampai sekarang. Oh, jadi waktu itu papanya masuk Islam hanya untuk menikah. Betul. Setelah menikah balik lagi. Langsung balik lagi. Oh, mamanya tetap Muslim. Masih Muslim. Tetap Muslim sampai Masih sekarang. Muslim sampai sekarang. Alhamdulillah. Ya, tapi pernikahannya. Betul. Iya ya. Oke. Nah, itu yang sering terjadi ya. Ya, betul kok. Oke, jadi SD SMP di Manado. Jadi semua di Manado. Terus boleh cerita kok bisa sampai Kediri itu gimana? Oh iya. Jadi ceritanya gini kok. Aku kan besarnya di Surabaya juga. Jadi ada 2 kota di Surabaya dan sempat juga di Situbondo. Kalau di Situbondo kan asal mama. Nah, tapi lebih banyak di Surabaya kok. Nah, karena di Surabaya itu ikut papaku. Nah, papaku itu seorang Kristen dan gerejanya gereja Betani. Oh, Betani? Betani. GBI Betani? Iya, betul. Sama sama saya. Oh, sama berarti. Mantan kafir juga ya. Berarti ini kan Insinyur Niko ya? Iya, betul. Gitu. Nah, terus? Di situ akhirnya karena perjalanan waktu akhirnya masih seperti itu, masih Kristen dan aku juga disuruh ibadah dan sebagainya. Akhirnya ya ngikut aja kok. Nah, semenjak itu mulai kuliah akhirnya aku pindah ke Bali kok. Ke Bali? Sempat ke Bali, aku merantau di situ juga. Sendiri? Sendiri. Nah, dari Bali itu bergejolak. Bergejolak karena ini akhirnya sempat menjadi ateis juga di situ. Oh gitu? Sempat menjadi ateis juga aku. Di Bali berapa tahun? Di Bali itu cuma 2 tahun kok. Cuman sering bolak-balik Surabaya Bali. Karena itu kan sebenarnya kuliah tapi tak tinggal ke Bali gitu loh. Jadi aku kuliah di Surabaya. Ya selama semester itu aku nggak bilang orang tua aku. Jadi aku merantau di Bali, tapi tetap bilangnya itu masih kuliah di Surabaya. Lumayan lah ya gue. Cuman ceritanya sih kuliah di Surabaya tapi tinggal di Bali. Iya, jadi gitu. Jadi cuma di Bali gitu. Nah, karena punya teman di Bali dan pergaulan yang bebas di Bali, akhirnya berpikiran hanya senang-senang aja. Hanya senang-senang aja. Jadi punya pikiran, nggak perlulah yang namanya Tuhan dan sebagainya gitu. Jadi di Bali ngapain? Jadi di Bali sempat kerja jadi guide. Oh, guide. Dulu awalnya di Bali itu keterima di boleh tak sebut ini? Apa? Boleh tak sebut nggak nih? Ya, boleh. Jadi jaga toko Oakley, kacamata lu. Oke. Nah itu, nah hanya sebulan kok. Hanya sebulan, habis itu ketemu teman yang tour guide. Nah dia ngajak, udah jadi tour guide aja di Bali. Nah zaman 2013 itu kan tour guide itu belum banyak saingan ya kok ya, kayak sekarang ya kok. Terus belum ini kan. Jadi nyari duit itu gampang gitu. Nah dari situ akhirnya hanya sekedar cari duit dan sebagainya. Jadi tambah lupa ibadah. Ya ibadah dan sebagainya. Malah tambah mikirnya jadinya nggak perlu Tuhan nih. Yang penting ini bisa nyari sendiri kok. Jadi seperti itu kok. Nah sempat di Bali itu akhirnya balik lagi karena papa sakit. Papa sakit, akhirnya terus berjalannya waktu sampai akhirnya itu ketemu istri. Calon. Ya, calon istri. Kirain
Udah Masa langsung istri ya. Kapan nikahnya ya? Terus? Jadi calon istri. Jadi kita kan ketemunya sama-sama di klub motor. Oh. Jadi aku ikut klub motor, istri juga ikut klub motor. Yang ikut klub motor istrinya? Sama, kita juga ikut klub motor juga. Betul. Terus? Aku ikut klub motor Surabaya, istri ikut klub motor Sidoarjo. Tapi sama-sama nama. Namanya sama. Beda cabang aja gitu. Terus? Nah, ketemunya di situ. Nah, kan istri ini kan Muslim ya, ya. Nah, dia berhijab dan sebagainya. Nah, dari situ aku nyoba pacaran kan, PDKT lah ya, PDKT. Dan Masya Allahnya itu dimudahkan gitu loh. Dimudahkan segala urusannya dan sebagainya sampai akhirnya wah ini harusnya ke jenjang serius gitu loh. Jenjang serius masa ya main-main terus gitu loh. Umur sudah segini juga akhirnya si istri tak tanya mau serius nggak? Oh ya mau aja, ayo aja gitu ya. Itu aku kenalnya PDKT-nya cuma 3 bulan kok. Cuma 3 bulan. Ya? Cuman boleh juga tuh ilmunya. Satset gitu ya kok. Satset. Habis itu setelah 3 bulan itu kan obrolan serius akhirnya ya sudah, tapi si istri nggak mau pernikahan beda agama. Nah karena itu juga aku jadinya kan dulu sempat belajar juga Muslim Islam ya kok ya. Akhirnya mau untuk masuk Islam. Tapi kan selama ini KTP ku masih Kristen kok. KTP ku masih Islam. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah Muslim. Udah ganti. Udah Islam kok, alhamdulillah. Terus? Nah, habis itu karena mau masuk Islam, mualafnya pun itu lumayan ada geronjalan kerikil ya. Jadi ada temen yang ngomong kayak gini. Kamu mau masuk Islam, Nal? Iya. Karena apa? Karena mau nikah. Kalau hanya karena nikah, mending jangan masuk Islam loh. Oh iya kayak yang ngomong gitu temennya? Temenku sendiri kok. Temenku sendiri. Habis itu aku minta pendapat orang lain lagi. Pendapatnya sama kok. Nah sampai satu ketika aku ketemu Ustadz kok. Iseng ikut kajian lah kok ya. Iseng ikut kajian, terus aku tanya kok. Loh kalau masnya mau masuk Islam, ya ayo sekarang. Ya ayo sekarang. Tapi masih belum hafal ini. Loh nggak apa-apa, yang penting niatnya sudah bagus. Mau sekarang atau besok? Kalau bisa sekarang, ayo sekarang kata ustadznya, gitu loh. Alhamdulillahnya dibantu dan dipermudah gitu aja. Alhamdulillahnya akhirnya saya tahun 2019 itu masuk Islam. Akhirnya setelah itu saya menikah dengan istri yang sekarang. Terus sunat juga langsung? Iya, sudah sunat memang. Sebelum masuk Islam sudah sunat, tapi masuk Islam dulu baru sunat? Sebelum masuk Islam sudah sunat. Sudah sunat. Gitu. Nah, tunggu sebentar. Ya. Jadi waktu itu calon istri sama-sama klub motor. Iya, betul kok. Klub motor apa nih? Ini kalau ngomongin motor bisa panjang ini. Benar ya kok. Klub motor apa? Cracker kok, namanya. Cracker. Komunitas yang motocross. Ya, betul itu kok. Istrinya bawa motocross? Iya, Astagfirullahaladzim. Pakai hijab? Iya, pakai hijab kok. Maksudnya dia sendiri bawa motor? Iya, bawa sendiri. Dia punya motor sendiri. Ini naik turun gunung gitu? Betul. Udah touring juga. Waduh. Sering touring juga kita kok bareng-bareng jadi motor gitu. Misalnya ada anak-anak klub ya kok. Tapi kita kan beriringan ya kok. Setelah beriringan habis itu kalau aku sama istri bosan gitu di rumah, ayo kemana? Ayo ke Baluran. Ayo berdua aja. Naik motor berdua apa boncengan? Naik motor berdua, satu-satu. Dua motor? Gitu aja. Kok nggak enakan boncengan? Karena kalau trail itu kan boncengannya sedikit. Oh iya. Kalau trail boncengan ambles belakangnya. Ya benar itu. Iya. Oh jadi waktu sama-sama masih di klub motor, naik motornya berdua-berdua, naik sendiri-sendiri. Betul. Terus giliran giliran udah pacaran nggak boncengan? Ya ada kalanya boncengan lah. Nggak mau rugi berarti. Iyalah. Nah dari yang pas di Surabaya, waktu sering bolak-balik ke Bali, sempat jadi ateis. Sempat jadi ateis. Jadi ateisnya kenapa? Kalau saya boleh ngomong sih, ya karena malas ibadah aja sebenarnya. Malas ibadah. Jujur juga. Ya karena malas ibadah aja gitu. Tapi sebenarnya dalam hati masih percaya Tuhan waktu itu. Udah enggak sama sekali. Tuhan sih kayak ya saya menomorduakan gitulah istilahnya kok. Jadi bukan nggak percaya. Ya mungkin karena dulu sempat diajarin ya kok ya. Dari yang Kristen juga diajarin, yang Islam juga diajarin. Jadinya
saya ngerti masih ada gitu loh kok. Cuman waktu kerja di Bali kan semua itu kan ini kan kok. Dari teman, dari pergaulan bebasnya sana, jadinya loss aja yang dipikir. Jadi yang dipikir itu cuman gaulnya aja gitu Waktu aja. jadi ateis orang tua tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak Diem tahu. aja. Iya, diem aja. Cuman teman-teman udah pada tahu sih. Oh, kalau ditanya sama orang tua, kamu di Bali ke gereja nggak? Yo gitu ya. Ya enggak pernah ditanya juga. Oh, nggak pernah ditanya. Nggak pernah ditanya juga. Oh. Papanya di gereja apa? Pengurus atau jemaat biasa? Kalau yang saudara yang di Manado itu pengurus. Enggak, papanya. Kalau papanya papa sendiri itu cuma jemaat aja. Jemaat aja. Oke. Sekarang berarti tinggal di mana orang tuanya? Kalau papa sudah almarhum. Oh, papa almarhum. Sudah almarhum. Almarhum. Iya, almarhum. Tapi masih Kristen? Masih. Jangan sebut almarhum. Oh iya. Mendiang aja. Oh iya benar. Ya. Mama masih ada? Mama masih ada, alhamdulillah masih ada. Di Surabaya atau di Situbondo? Di Situbondo. Oh, di Situbondo. Betul. Ya. Nah, berarti waktu di Bali, waktu menjadi ateis, itu udah, tadi kan bilangnya malas ibadah nih. Iya, benar. Tapi doktrin Kristennya udah buang semua? Jadi udah kebuang semua. Udah buang? Udah kebuang semua. Jadi kalau di Bali kan pergaulannya itu subuh itu kan kita masih party kan. Buset. Iya kok. Belum kelar itu ya? Belum kelar sampai ya pasti tahu lah orang namanya. Lagi on gitu ya? Lagi on istilahnya ya. Sampai keluar matahari baru kita pulang, tidur dan sebagainya. Oh, jadi kalau udah matahari keluar udah tandanya kelar gitu? Iya, itu ada jamnya sendiri, alarmnya itu. Alarm alam gitu ya? Alarm alam gitu. Ya, terus, nah waktu belajar Islamnya itu, selain daripada memang ada niat karena mau menikah, terus masuk Islam, gimana belajar Islamnya menerima dengan mudah Islamnya? Alhamdulillah kok. Jadi saya memang niatnya kan mau belajar Islam gitu. Nah, alhamdulillahnya saya juga ditemukan sama teman-teman dan ustadz-ustadz yang lumayan berpengaruh ya, Pak. Jadi gitu. Jadi kayak sekarang saya juga alhamdulillah saya berada di tim Share INH Jatim. Share INH Jatim itu kan yang foundernya dari Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Betul gitu. Ya alhamdulillahnya. Saya di Kediri juga berkumpul sama ustadz-ustadz ini, Ustadz Rifki, Dari tahun berapa bergabung dengan Share INH Jatim? Dari tahun kemarin kayaknya. Tahun kemarin? Oh, baru setahun ini ya? Oke. Nah, ini sebelum kita ngobrolin nanti lebih jauh mengenai Share INH. Jadi setelah menikah dengan istri yang sekarang, sudah punya anak kan, terus sekarang jadi tinggal di Kediri. Tinggal di Kediri, stay di Kediri. Oke. Apa namanya? Istrinya memang kerja di Kediri? Atau Ronald yang kerja di Kediri? Enggak, kalau yang kerja di Kediri itu istri kok. Jadi istri awalnya kerja di pabrik di Pasuruan. Di Pasuruan, akhirnya dipindah ke pusat di Kediri ini, pabrik sini. Pabrik apa kalau boleh tahu? Pabrik rokok. Oh, rokok ya? Iya, oh gitu, berarti rokoknya gratis terus tiap hari? Waduh, ya nggak gitu juga. Kirain gratis rokoknya. Setiap pulang rokok. Pulang satu slop gitu. Enak tenan gitu ya. Oh, jadi dipindah ke Kediri ya? Iya, betul. Kalau Kediri rokok tahu lah ya, kayaknya merek apa lah ya? Iya. Terus jatuh. Lo Ronaldnya nih bergabung dengan Share INH-nya itu di Surabaya atau di Kediri? Jadi di Surabaya kok. Oh, gabungnya di Surabaya. Jadi kan saya lumayan sering ikut aksi kok. Nah, kebetulan waktu aksi yang di Surabaya kok, kebetulan yang mengadakan kan timnya Share INH. Nah, kebetulan juga ternyata diajak gabung melalui grup WhatsApp awalnya. Nah, ya alhamdulillahnya dipermudah aja kok. Setelah gabung, ternyata diajak ke sini, akhirnya sampai sekarang, terus udah Mas Ronald di Kediri aja nggak apa-apa, nanti sekalian kalau ada acara atau apa ikut juga seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gini nih. Waktu Ronald masuk Islam, orang tuanya tahu. Orang tua tahu. Papa masih ada waktu itu? Papa itu masih ada, tapi sudah sakit. Oh, udah sakit. Sudah sakit. Gimana? Di keluarga juga, yang di Manado juga sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Gimana reaksinya? Gimana? Jadi gini kok, waktu saya masuk Islam, sebenarnya
mungkin karena saya sudah besar juga ya, Ko. Saya kan ngomongnya, ya memang ini pilihan hidup kan. Nah, yang jalanin hidup itu kita. Memang ada di keluarga itu memang di keluarga saya itu agama itu lumayan kental ya, Ko, ya. Lumayan inilah, Ko. Apalagi kan di Manado itu kan saudara-saudara kan jadi pengurus di gereja. Nah, tapi setelah tahu ini, saya kasih tahu alasan saya, Ko, alasan saya dan sebagainya, itu akhirnya menerima, Ko. Keluarga menerima. Tapi setiap saya main ke sana, ya tetap, Ko. Dia tetap suruh makan bebek. Jadi, ayo ke ini puji-pujian, ikut ibadah, ayo. Gitu. Tetap ngajak-ngajak. Masih tetap diajak. Padahal kalau ditawarin bebek gimana? Ya stop, Bu. Sudah kan haram. Bilang udah nggak makan lagi. Iya, kok. Kenapa nggak jangan repot-repot, bungkusin aja gitu. Enggak gitu ya? Ya enggak, kok. Kirain, Erik ya. jangan, bungkusin aja gitu. Iya, jangan. Jangan ragu-ragu. Nah, tapi keluarga masih berusaha narik lagi ya. Betul, betul. Masih. Sampai saat ini masih. Papa waktu itu gimana reaksinya? Ya, Papa masih, kamu yakin gini. Papa udah nggak mau ngurus gitu loh. Jadi kalau misalnya aku sudah masuk Islam, ya udah itu terserah kamu. Oh ya sudah, Papa nggak mau ngurus kamu lagi. Oh ya sudah. Berapa saudara, Ronald? Saya cuma satu. Oh sendiri, anak tunggal? Anak tunggal. Oke. Gitu. Kalau mama mau pasti seneng ya? Iya, alhamdulillahnya mama senang. Iya. Alhamdulillahnya juga sudah ini ya. Ini. Keluarga yang di Manado tuh berarti saudara-saudara dari papa ya berarti ya? Ya, betul. Waduh, ya karena kan gimana ya, Manado kan memang terkenal apalagi disebut kota Injil kata gitu ya. Jadi memang sampai ada Kristennya sangat kuat sana. Ini kan kok patung Yesus juga yang besar kok. Ya. Ya, maksudnya memang agama Kristen di Manado memang agama mayoritas ya. Masih sampai sekarang masih. Jadi Muslim itu masih minoritas. Masih minoritas. Masih minoritas. Tapi nggak ada gesekan apa-apa kan? Kalau gesekan sih enggak sih kok. Cuman memang bercandanya yang lebih ini ya kok. Oh. Gitu. Jadi gimana nih? Bercanda yang seperti apa nih? Tipikalnya gimana tipikalnya? Boleh nggak ini dia? Nanti ya boleh lah, selama istilahnya nggak sampai yang menista gitu loh. Oh, gitu. Maksudnya ada stigma apa di orang-orang Manado? Oh, jadi kayak gini kok. Jadi misalnya kita kumpul nih, kan anak-anak mudanya biasanya kan kumpul sampai subuh, sampai ini. Nah, kalau sudah subuh itu kalau ada musola di dekatnya itu kan pasti azan tuh kok. Nah, anak-anak mudanya pasti, aduh berisik banget ini. Oh, azan. Ya. Loh, bukannya di Manado kalau jam-jam sebelum azan masjid itu juga ada baca ayat di speaker katanya? Ya, itu tapi jam-jam tertentu juga. Jadi nggak semua, kan kalau di Muslim kan, Islam kan azannya 5 kali tuh kok. Nah, tapi cuma jam-jam tertentu aja sih kalau yang di gereja itu. Nggak 5 kali juga? Enggak. Tapi nggak tahu lagi ya di bagian yang lain ya. Kalau aku kan di PAL 2-nya kok. Kan kita ada perwakilan di Manado, JPM atau Tauhid Manado. Dia operasionalnya tuh di kota Bitung. Oh, Bitung ya. Bitung apa Betung? Bitung ya. Bitung. Ya menurut dia begitu. Jadi katanya sebelum azan di masjid itu biasanya gereja baca ayat dulu gitu di speaker gitu. Cuman ketika sananya baca ayat apa aja tuh saya baca Yeskiel 23 nggak gitu. Loh ya kan baca ayat ya bisa dari mana aja ya, Rick ya? Loh ya, tapi sekarang gini. Jadi masih ada pemikiran, azan ini berisik, mengganggu. Iya, masih. Sampai itu ya, kalau orang Kristen itu ya, misalnya cari pekerjaan buat usahanya dia ya, itu pasti yang dicari kriterianya itu harus Kristen. Karyawannya? Betul. Ya seperti itulah ya. Jadi ya karena minoritasnya itu Muslimnya di Manado seperti itu. Jadi masih ada preference gitu ya? Ya, betul kok. Kalau yang punya usaha orang Kristen, dia nggak mau punya karyawan orang Islam. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau yang orang Islam punya usaha, dia cari karyawan juga yang Islam atau yang boleh bebas? Iya, terserah. Bebas sih kok. Kalau bebas. Ini ya, tergantung ininya juga. Ya. Ya, memang tetap harus dijaga lah ya. Iya. Sebaiknya sih, kita nggak bisa nyalahin. Kalau orang punya usaha, dia punya karyawan, orang-orang yang seiman, ya itu fine-fine aja, boleh ya.
Tapi maksudnya jangan sampai ada diskriminasi gitu. Betul. Misalnya sampai dia punya karyawan dengan agama lain yang nggak boleh dibedakan gitu. Harusnya kan seperti itu kok. Iya, dan nggak boleh memaksakan. Misalnya contoh Natalan, no, lu harus pakai baju Natal, pakai topi Santa Claus misalnya gitu kan. Itu yang nggak boleh. Kalau memang dia punya usaha itu tidak ada misi agama, harusnya dia tidak menerapkan seperti itu, ya kan? Iya benar. Ya. Jadi di Manado itu sampai SMP. Ya. Kristennya ini apa namanya? Kuat waktu itu. Wah, kuat banget kok. Baca Bible-nya Iya, baca khatam. Bible-nya ya biasa aja sih kok. Oh biasa. Kirain khatam. Cuman ya itu karena saudara kan pengurus kan. Ya setiap pagi ya seperti biasa. Oh, kirim aja. Ya, ini. Ya namanya anak muda dulu kan. Iya. Udah telat ini, udah telat. Tapi gini, saya kan pernah ya ngobrol sama seorang mualaf dari Amerika. Oh iya. Dia memang dilahirkan dari seorang ibu yang Katolik. Ya. Tapi ketika dia menjalankan agamanya itu, dia merasa itu hanya seperti kayak tradisi aja gitu. Nggak diselamin, nggak terlalu religius gitulah. Iya. Jadi seperti ucapan-ucapan Jesus Ya. itu hanya sebagai udah idiom yang biasa gitu di masyarakat. Bukan yang benar-benar beriman kepada Yesusnya gitu. Natalan juga kata dia itu ya cuman kayak hanya seperti tradisi aja gitu. Kalau Ronald di Manado itu waktu itu merasakan begitu apa enggak? Karena dulu itu waktu masih kecil ya, ya. Ya seperti adat gitu aja. Jadi ya kayak adat, jadi ya sudah bagian dari keluarga kan kayak gitu. Kayak apa kegiatan keluarga lah seperti itu. Nah semenjak merantau di Jawa, di Surabaya ini, itu kan mulai banyak mengenal teman Muslim kan. Pemikirannya seperti apa. Soalnya dulu di Manado itu kalau teman Muslim hati-hati, intinya diwanti-wanti lah intinya. Tapi ternyata waktu merantau, banyak kok ada yang ada yang menghargai, ada yang cantik gitu ya. Ada cantik gitu. Ada yang menghargai juga gini. Ntar Enal tak ini dulu, mau sholat dulu. Oh ya silakan. Gitu. Loh, waktu ke Jawa nggak tambah kaget tuh azan makin banyak? Iya. Kaget juga. Banyak kan, lebih banyak kan pasti kan dari Manado. Speakernya udah keras-keras semua. Iya. Oke. Tapi setelah di Jawa baru mungkin pikirannya agak terbuka. Iya betul kok. Jadi kan udah banyak teman Muslim, jadinya ternyata seperti ini gitu loh. Dan seperti ini akhirnya kita berpikirannya jadinya terbuka gitu. Jadinya terbuka. Apalagi kita merantaunya di Bali kan, waduh tambah murtadnya tambah. Tambah murtad. Tambah murtadnya tambah. Apalagi banyak B2 di sana. Waduh, banyak nasi campur gitu. Aduh. Jadi di Bali itu udah kayak Firdaus gitu ya. Iya, benar. Waktu itu ya. Oke. Berapa lama jadi ateis di Bali? Dari 2013 sampai 2018 ya. 2019 lah lebih tepatnya. 6 tahunan ya. Ya. Itu udah freedom bener ya. Ya sudah freedom itu udah. Freedom fun lagi. Iya itu udah. Meskipun kadang pulang gitu ya ke Surabaya, diajak ke gereja gitu ya. Ya duluan. Kan duluan. Duluan. Nanti ke gereja kan biasanya kan kalau apa-apa kan gereja subuh kan. Pagi kan ya. Ayo deh ini. Ya nanti Pak. Nanti gereja yang malam aja aku. Nanti kalau malam ya keluar aja aku. Iya. Udah enggak gereja udah. Nyari rawon. Iya, nyari rawon. Oke. Tapi berarti doktrin Trinitasnya berarti waktu itu nggak nempel berarti ya? Nggak terlalu ini sih. Ronald ya? Iya, mungkin karena akunya juga ya. Yang namanya anak muda dulu ya. Gitu. Nah, sekarang kita bicara Islam nih. Iya. Oke, jadi waktu Kristen Ronald juga nggak terlalu nempel doktrinnya. Ketika masuk Islam gimana? Gimana Ronald waktu itu sebagai seorang yang lama jadi Kristen, 6 tahun ateis, terus kemudian menerima Islam tuh konsep apa yang diterima? Banyak sih kok. Banyak konsep. Soalnya gini, sebentar saya potong sebentar. Soalnya kan tadi bilang dari Kristen menjadi ateis, tadi jujur malas ibadah gitu. Iya benar kok. Oke. Sekarang dari ateis masuk Islam, ibadahnya kan dikejar gitu kan. Dikejar betul kok. Gimana itu? Ya itu kok. Nah, awalnya kan memang
kalau dulu kan ateis karena males ibadah aja kan. Mikirnya udah cuman party aja kan. Waduh. Party dan ini pergaulan bebasnya dan ini. Nah sekarang karena aku lebih mikirnya itu sekarang ke akhirat. Jadi ada satu momen gue, saudara meninggal gue. Nah, ada yang ngomong juga kalau meninggal ini nanti kita kemana ya? Apa reinkarnasi? Apa kayak gimana? Akhirnya aku tanya nih sama Ustadz. Jadinya ternyata ada alam baka tuh. Nah, alam baka ini akhirnya aku pelajari. Aku pelajari sedikit-sedikit tanya dan sebagainya. Dan itu juga ke alam baka juga harus ada punya amalan-amalan yang baik, ya kan? Sama akhirnya, oh berarti di Islam itu juga kita harus mengejar akhirat juga, gitu loh. Jadi pada intinya aku masuk Islam itu karena kita kan ibadah, ibadah ya karena mungkin karena udah menemukan jati diri aja ya. Ya. Dan udah cukup dewasa kali. Ya sudah cukup dewasa, pemikirannya jadi lebih padat lah ya gue. Udah mulai mikirin keluarga. Betul, ke depannya bagaimana dan sebagainya. Mau sampai kapan gitu. Ya betul kok. Party terus. Bosan juga kok, terus-terusan gitu kok. Oh bosan juga? Bosan juga. Bukan tiap malam? Iya, tiap malam. Every day and every night kok. Malam sampai subuh, siang buat tidur, malamnya begitu lagi? Betul, gitu lagi. Waduh. Terus nyari duitnya kapan kalau begitu? Itu kebetulan, ya namanya tour guide kan kok. Punya temen yang dari Australia dulu, itu yang mensupport dana. Oh gitu? Oh itu, jadi Nong ajak ke sini dong, nanti dia yang bayarin. Namanya tour guide kan kita cuma menemani kan. Oh, tour guide bawa tamu untuk mabok, tour guide ikut mabok. Gitu. Ya itu seperti itu. Oh jadi berarti namanya mabok gratis? Mabok gratis ini ya. Dapat duit lagi baru kan. Baru ngaku deh, dapat duit lagi ya. Berarti mabok gratis dapat duit lagi. Dapat duit lagi ya. Gitu. Kurang enak apa gitu. Iya itu kok. Nah, cuman gini, kan kita mau refleksi nih ya. Betul. Namanya kita ngobrol begini nih kan, jangan ngobrolan yang ya cuman sia-sia aja. Tapi kita merefleksi, maksudnya ketika Ronald menjadi orang Kristen, Ronald kan waktu itu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Iya. Ketika Ronald ateis, Ronald tidak percaya ada Tuhan. Iya. Sebenarnya saya boleh katakan dua keadaan itu, baik Kristen maupun ateis, itu adalah keadaan yang risikonya tinggi dibandingkan dengan orang Islam. Ya, maksud saya gini, kita di Islam, kita diperintahkan beribadah, kita diperintahkan menjalankan agama, diperintahkan bertakwa, ya dengan amalan soleh dan sebagainya. Kita melakukan itu sepanjang hidup kita nih di Islam nih. Kalau ternyata setelah kita mati, ternyata Tuhan tidak ada. Ya. Kita udah ibadah sepanjang hidup, setelah mati, ternyata Tuhan nggak ada. Gitu. Itu kita sebagai orang Islam ruginya apa? Ruginya, ya kalau menurutku sih nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Terus setelah kita mati, ternyata Yesus Tuhan. Gitu. Kita ruginya di mana? Ya nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya juga, ya kan? Jadi karena kita sudah melakukan perintahnya, sudah beribadah, setelah mati, ternyata Tuhan nggak ada, atau ternyata Yesus Tuhan, kan kita nggak ada ruginya. Atau mungkin kalau ada ruginya sedikit lah. Ruginya hanya kita menghabiskan waktu kita di dunia untuk beribadah. Itu aja kan? Iya. Tapi sebagai orang Kristen dan orang ateis, yang sepanjang hidupnya orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan, sepanjang hidupnya orang ateis tidak percaya ada Tuhan, ketika mereka mati, ternyata Yesus bukan Tuhan. Atau ternyata Tuhan ada. Rugi nggak? Tambah parah ruginya. Nangis Bombay berarti kan? Gitu kan? Iya nggak? Iya benar. Mereka mau nyesal sudah terlambat. Sudah terlambat. Ya kan? Yang paling bisa mereka lakukan hanya minta supaya balik lagi. Ya. Benar. Tapi kalau sudah di keadaan itu, kan sudah nggak bisa balik lagi. Betul. Ruginya udah rugi yang double. Double kill. Nangis Bombay gitu. Nah, tapi kalau kita kan nggak ada ruginya. Ataupun kalau ada rugi hanya rugi buang waktu aja di semasa hidup di dunia. Berarti kalau begitu orang Islam kan mempunyai resiko yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang Kristen dan orang ateis. Betul. Betul nggak? Betul banget. Ini hanya pemikiran sederhana aja. Nah benar ya? Tapi ini bisa juga dipakai sebagai bahan pemikiran. Betul. Gitu kan? Iya. Ujung-ujungnya itu yang kita harus pikirkan gitu. Kalau ujungnya Yesus bukan Tuhan, yang rugi Kristen. Benar. Kalau ujungnya Yesus Tuhan, Islam nggak rugi.
Benar? Benar. Kalau ujungnya ada Tuhan, yang rugi orang ateis. Itu. Kalau ujungnya nggak ada Tuhan, Islam juga nggak rugi-rugi amat gitu. Nah, Itu aja ya, mungkin itu bisa buat jadi bahan pemikiran ya. benar kok. Oke. Nah, terus setelah menjadi Muslim, Iya kok. gimana Ronald mulai menjalankan Islamnya bagaimana? Ada hambatan atau ada kesulitan atau? Oh, alhamdulillah kok nggak ada sama sekali sih kok. Yang membina siapa? Yang membina awalnya istri kok. Oh, istri. Istri untuk sholat, ya sekedar ininya aja dulu. Hmm. Masih belum sunnah dan sebagainya ya kok ya. Hmm. Ya itu awalnya istri. Nah, lambat laun ternyata dipermudah aja dipertemukan oleh ustadz besar gitu, ikut-ikut kajian. Jadinya bertambah lagi nih ininya teman. Jadi teman-teman muslimnya itu gimana. Jadi saya juga baru tahu kok ternyata muslim ini juga terbagi-bagi gitu kok. Terbagi apa? Jadi mungkin ada beberapa aliran gitu loh. Ada beberapa aliran. Saya juga baru tahu gitu loh. Baru-baru ini aja sebenarnya. Baru-baru ini. Tapi yang penting kata istri, nggak apa-apa, yang penting tetap diikutin aja ininya, rukun Islamnya.